adik-adik semua, halo juga papa mama. Apa kabar? Semua sehat kan? Kali ini kita akan dengarkan firman Tuhan, tapi tetap di rumah aja. Oke, sebelum dengarkan firman Tuhan, Lause Herlina mengajak semua berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kebaikan Engkau yang memberkati kami dengan tubuh yang sehat, sehingga saat ini kami boleh ada dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong supaya Lause Herlina dapat bercerita dengan baik, dengan benar, sehingga hanya kebenaran firman-Mu saja yang boleh diberikan bagi kami semua. Pimpin sertai dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua sudah duduk manis, sudah siap. Kita baru saja merayakan Paskah. Minggu lalu kita dengarkan Lause Evi bercerita dengan tema Paskah. Paskah adalah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita itu sering kali mendengarkan cerita Paskah. Setiap tahun pasti kita dengarkan cerita Paskah. Udah berapa kali ya? Wah, mungkin sudah banyak sekali, sering kali kita dengar cerita Paskah. Ada orang yang mendengar cerita Paskah itu merasa bosan. Itu lagi. Aku sudah tahu kok. Ceritanya pasti Tuhan Yesus bangkit. Bosan deh. Tapi ada juga yang mendengar cerita Paskah kebangkitan Tuhan Yesus itu dengan rasa syukur. Bersyukur lagi dan terus bersyukur. Karena Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, dan karena Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut, kita semua jadi orang-orang yang diselamatkan. Kita orang-orang yang percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, diangkat menjadi anak-anak Tuhan, diangkat menjadi anak-anak Allah. Padahal kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa, tapi darah Tuhan Yesus yang membuat kita layak jadi anak-anak Allah. Kita ini orang-orang yang percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang beruntung karena menjadi anak-anak Allah. Nah, adik-adik, kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Kita semua tidak mampu melepaskan diri dari hukuman dosa. Hukuman dosa adalah maut. Coba Lause mau tunjukkan sesuatu. Nah, adik-adik, mari kita perhatikan bersama. Lause punya sebuah gelas. Ada tulisannya manusia. Lause umpamakan gelas ini adalah manusia. Di dalamnya ada air dan ada yang berwarna. Umpamanya yang berwarna coklat itu adalah dosa kita. Kita semua adalah manusia yang berdosa. Apa yang kita perbuat yang selalu mendukakan hati Allah, tidak taat kepada Allah, itulah dosa. Tapi kita ini suka sekali berbuat dosa. Kadang-kadang kita suka bantah mama. Wah, waktu kita membantah mama, dosa kita bertambah. Kita juga suka ejek teman. Dosa kita bertambah lagi. Kita juga suka bandel, tidak taat kepada mama. Dosa kita bertambah lagi. Pada saat kita di sekolah, kadang-kadang kita juga suka nyontek. Nah, waktu kita mencontek itu juga dosa. Dosa kita bertambah lagi. Lalu
kita juga kadang-kadang suka bertengkar dengan teman atau bertengkar dengan koko, adik, kakak. Itu juga menambah lagi dosa kita. Lalu waktu kita ini mengejek teman, lalu kita ini suka berkeinginan memiliki barang-barang kepunyaan teman, mainan punya teman. Dalam hati kita sudah berpikir, aku mau mencuri. Nah, itu pun sudah berbuat dosa lagi. Hidup kita ini semakin kotor dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Bagaimana kita melepaskan diri dari semua ini? Dosa kita sudah terlalu banyak. Lalu, waktu kita menyadari akan dosa kita mulai takut dan khawatir. Kita takut dengan hukuman dosa. Kita berusaha mencari jalan keluar dari hukuman. Kita berusaha berbuat kebaikan. Kita berbuat baik. Kita menolong teman supaya dosa kita berkurang. Kita menolong mama. Kita ingin dosa kita berkurang. Tapi tidak ada satupun perbuatan baik yang bisa menolong kita bebas dari dosa. Hidup kita tetap kotor, adik-adik. Dosa yang ada di dalam hidup kita tidak bisa kita hapuskan lagi. Bagaimana ini? Kita akan jatuh ke dalam hukuman dosa. Bersyukurlah kita, beruntunglah kita, karena ada satu orang yang dapat menolong kita bebas dari hukuman dosa. Siapa dia? Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Lause punya satu gelas lagi. Di sini diumpamakan darahnya Tuhan Yesus. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus akan menolong kita. Darahnya Tuhan Yesus akan menghapuskan semua dosa kita. Kita yang sudah kotor, penuh dosa, akan disucikan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hidup kita, dosa kita dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Asalkan kita mau percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat yang bisa membuat kita bebas dari dosa dan beroleh hidup yang kekal. Jadi di Alkitab dikatakan semua manusia itu sudah berdosa. Dan selama hidup kita pun kita banyak sekali berbuat dosa. Kalau kita catat dosa kita, pasti menjadi satu buku yang sangat tebal. Kita tidak mampu menghilangkan dosa kita. Kita tidak mampu bebas dari hukuman dosa. Hanya ada satu orang yang tidak pernah berdosa. Dialah Tuhan Yesus yang mampu menyucikan hidup kita, membersihkan kita dari dosa. Kita akan baca ayat Alkitabnya dari 2 Korintus 5 ayat 17. Adik-adik bisa buka Alkitabnya bersama-sama. Lause akan bacakan ayat Alkitabnya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Adik-adik, kita semua harus bersyukur karena kita ini sudah disucikan oleh Tuhan Yesus. Kita menjadi anak-anak Tuhan dan kita mempunyai hidup baru.
Hidup yang dibarui oleh darah Tuhan Yesus adalah hidup yang benci dosa, hidup yang menjauhi dosa, dan hidup yang menyukakan hati Tuhan. Mari kita semua jadi anak-anak Tuhan yang selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan, yang selalu bersyukur akan kebaikan Tuhan, yang selalu mengingat kasih Tuhan yang luar biasa, yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib, mati menggantikan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau memberikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang menolong kami bebas dari hukuman dosa. Tolong kami supaya jadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur, yang selalu benci dosa, dan berusaha menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menjaga kami dan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.